Halo semuanya, Alur 2D di sini, dan di video kali ini kita bahas alur cerita anime Gakuen Babysitters. Gakuen Babysitters menceritakan kisah seorang pemuda bernama Kashima Ryuichi yang menjadi pengasuh anak di akademi elit setelah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya Ryuichi merupakan orang yang bebas. Mereka sering berpergian meninggalkan anaknya dan takkan pernah bisa kembali lagi karena mengalami kecelakaan pesawat. Cerita diawali dengan kedatangan Ryuichi ke sekolah elit untuk menemui kepala sekolah. Anak dan suaminya kepala sekolah mengalami kecelakaan yang sama dengan orang tuanya Ryuichi. Makanya, kepala sekolah menerima tawaran untuk menjadi orang tua walinya. Namun, dia tak akan menjadikan Ryuichi dan Kotaro sebagai pengganti anaknya. Tapi Ryuichi akan dipekerjakan menjadi pengasuh anak di Akademi Morinomiya. Di dalam Akademi Morinomiya, terdapat fasilitas penitipan anak untuk membantu guru wanita menitipkan anaknya ketika sedang bertugas. Dikarenakan dananya sangat terbatas, mereka jadi kesulitan. Untuk itu, pihak sekolah membuat suatu klub supaya ada siswa yang membantu. Tapi, karena tidak ada siswa yang tertarik bergabung, Ryuichi ditugaskan bergabung menjadi anggota pertama dalam klub tersebut. Meskipun Ryuichi sudah terbiasa merawat adiknya, tapi merawat banyak anak sekaligus itu membuatnya kelelahan. Selain kesulitan mengurus anak nakal, dia juga merasa kerepotan ketika menghibur anak yang menangis. Walau begitu, hari pertamanya sebagai pengasuh anak berjalan dengan lancar. Ryuichi masih bisa menemani mereka sampai orang tuanya menjemput pulang. Namun, dikarenakan terlalu sibuk mengurus anak orang lain, Ryuichi malah mengabaikan adiknya sendiri. Dia tidak menyadari kalau Kotaro sedang mengalami demam tinggi. Dengan ditemani oleh teman barunya yang bernama Hayato, mereka segera pergi membawa Kotaro menuju klinik terdekat. Setelah diperiksa, kondisi Kotaro tak terlalu parah, sehingga Ryuichi bisa memberitahu ayah dan ibunya kalau adiknya baik-baik saja. Namun, saat akan menghubungi orang tuanya, dia ingat kalau mereka sudah tiada. Ryuichi pun langsung menangis karena tak bisa bertemu dengan mereka lagi. Kashima Ryuichi ditempatkan di kelas yang sama dengan Hayato. Di saat Ryuichi sedang berjalan di lorong sekolah, setiap murid memperhatikannya seperti ingin menertawainya. Awalnya, dia mengira ada yang aneh dengan penampilannya, tapi ternyata dia diikuti oleh rombongan anak kecil di belakangnya. Di saat Hayato memarahi adiknya, Taka berlari ketakutan dan menabrak murid cewek yang bernama Inomata. Sebagai murid teladan yang menempati peringkat atas, Inomata memarahi Ryuichi karena membuat keributan di lingkungan sekolah. Karena merasa bersalah, Ryuichi pun minta maaf dan segera membawa mereka pergi. Di saat yang sama, Inomata diminta oleh salah satu guru untuk mengantarkan bekal anaknya. Dikarenakan salah satu petugas sedang sakit, Inomata terpaksa harus menggantikannya bersama dengan Ryuichi. Ketika Inomata menemani Ryuichi mengasuh anak-anak, Inomata ingin membantunya dengan menggendong salah satu bayi. Tapi, karena sifatnya sedikit kasar, anak-anak malah ketakutan dan menjauhinya. Melihat reaksi anak-anak yang takut kepadanya, membuat Inomata iri dengan Ryuichi. Ketika jam istirahat sedang berlangsung, Kotaro sedih karena temannya bilang dia belum pernah melihat harimau sungguhan. Usaida kemudian memberi saran kepada Ryuichi untuk mengajak adiknya pergi ke taman binatang. Namun, dikarenakan anak lain ingin ikut, Ryuichi harus meminta izin serta mengajak orang tuanya untuk ikut. Setelah mendapat izin, mereka baru bisa pergi ke kebun binatang. Saat hari Valentine, setiap murid cewek saling berbagi coklat pada orang yang mereka sukai. Tomoya merupakan murid paling populer di kalangan anak cewek, maka tidak mengherankan jika ada banyak cewek yang memberinya coklat. Dikarenakan sekolah melarang muridnya merayakan Valentine, Inomata langsung menghentikan murid yang sedang membagikan coklat. Kemudian dia langsung pergi meninggalkan kelas karena merasa telah mengganggu suasana. Sebenarnya, Inomata tidak ingin mengganggu orang lain yang sedang bersenang-senang. Tapi mengingat dirinya adalah murid teladan, dia merasa harus mentaati aturan sekolah. Hal ini membuatnya enggan untuk bergabung dengan klub pengasuh anak, padahal dia ingin sekali mengasuh anak kecil seperti yang dilakukan oleh Ryuichi. Sementara itu, Tomoya yang terkenal di kalangan murid cewek akan bergabung dengan klub tersebut. Namun, dikarenakan kesukaannya terhadap anak itu terlalu berlebihan, Tomoya tidak diperbolehkan untuk bergabung.
Ketika Inomata sedang mengunjungi ruangan klub, anak-anak sangat menantikan coklat dari dirinya. Namun, karena tidak ingin melanggar aturan sekolah, dia akan memberikannya pada hari selanjutnya. Sebagai terima kasih karena sudah membantu, Ryuichi memberikan coklat kepada Inomata. Hal ini membuat Inomata terlihat malu-malu dan memicu kesalahpahaman. Satu hari kemudian, Ryuichi dan yang lainnya mengikuti pelajaran olahraga. Di saat yang sama, Usaida membawa anak-anak berkunjung ke lapangan. Ketika anak-anak sedang bermain di lapangan, muncul seorang pria yang terlihat mencurigakan. Kemudian, Ryuichi datang menghampirinya. Setelah dipastikan, ternyata ayahnya Takuma dan juga Kazuma, yang sengaja merahasiakan identitasnya karena dia merupakan artis terkenal. Tujuan Mamizuka datang ke sekolah itu adalah untuk menemui anaknya, sedangkan kedua anaknya tidak ingin menemuinya karena Mimazuka jarang menghabiskan waktu bersama mereka. Bersamaan dengan musim semi, Ryuichi mulai jadi murid SMA. Walaupun sudah SMA, tapi kesehariannya sebagai pengasuh anak masih terus berlanjut. Di saat murid lain sibuk dengan klub mereka, Ryuichi disibukkan dengan mengurus penitipan anak. Dikarenakan hanya dia saja yang menjadi anggota, Ryuichi berencana untuk mencari anggota baru dengan membuat poster. Namun, dikarenakan tempatnya sudah penuh, dia tidak bisa menempelkannya. Mengesampingkan hal tersebut, karena Ryuichi sudah masuk SMA, Usaida menyarankannya untuk melihat klub yang lain. Mereka pun mulai mengunjungi beberapa klub, dimulai dari mengunjungi klub drama hingga klub olahraga. Kedatangan rombongan anak-anak tentu saja membuat mereka sedikit kerepotan, tapi tampaknya tidak masalah karena masih ada pengasuh yang mengawasinya. Ketika Ryuichi mencari tempat menempelkan poster, Hayato tiba-tiba datang menyerahkan formulir pendaftaran. Dengan ini, maka klub pengasuh anak mendapatkan satu anggota baru. Anak-anak juga semakin senang karena terkadang Inomata datang sambil membawakan kue yang dia buat dari klubnya. Di hari berikutnya, Ryuichi merasa ada yang tidak beres dengan kondisi tubuhnya. Keseharian sibuk yang dijalankan oleh Ryuichi mengakibatkan dia lemas dan terkena demam tinggi. Untuk mencegah supaya demamnya tidak menular, kepala sekolah menjauhkan Kotaro dari kakaknya. Lalu ketika kakaknya sedang beristirahat, Kotaro diajak membuatkan obat untuk meringankan demam kakaknya. Dikarenakan tenaganya masih kecil, Kotaro kesulitan saat disuruh memeras lemon. Walau begitu, dia tetap berusaha pantang menyerah sampai berhasil melakukannya. Ryuichi kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya. Pada saat yang sama, kakak kelasnya yang bernama Inui mendatangi ruangan penitipan anak. Lalu, dia bilang kepada Ryuichi ingin menemui calon anaknya yang bernama Midori. Inui berani bilang begitu karena dia sangat menyukai guru Sawatari. Atau dengan kata lain, dia ingin menemui Midori yang merupakan anak guru Sawatari. Meskipun Ryuichi belum pernah menyukai seseorang, tapi dia mengetahui kalau perbuatan seniornya salah. Menurutnya, merebut orang yang sudah punya suami dan anak itu sangat tidak baik. Kemudian, ketika guru Sawatari datang menjemput anaknya, Inui mulai memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Namun, mengetahui kalau suaminya masih hidup, Inui pun mengurungkan niat untuk mengejar guru Sawatari. Selama ini, Inui cuma salah paham. Dia tidak mengetahui kalau suami guru Sawatari masih hidup. Ryuichi membacakan buku cerita tentang pahlawan kepada anak-anak. Di saat yang lainnya bermain-main menjadi pahlawan, salah satu anak yang namanya Kirin malah asik sendiri menggambar penyihir. Kirin tidak ingin ikut bermain karena beranggapan pahlawan itu tidak nyata. Dia lebih percaya pada penyihir di dalam buku bergambar. Sedangkan Taka lebih percaya pada pahlawan. Dia bisa membuktikan kebenarannya dengan foto yang diambil saat pertunjukan. Hal ini membuat Taka dan Kirin sempat bertengkar. Dikarenakan Kirin tidak memiliki bukti, dia sendiri yang akan membuktikannya dengan terbang memakai sapu. Namun, sekeras apapun dia mencoba, manusia tidak bisa terbang. Ryuichi pun mencari pendapat dari teman-temannya agar Kirin ceria kembali. Sayangnya, teman-temannya juga tidak ada yang bisa membantu. Pada akhirnya, Kirin bisa ceria lagi karena ada kepala sekolah yang menyemangatinya.
Adik laki-lakinya Nezu kabur dari rumah karena tak dibelikan konsol permainan. Kemudian, Ryuichi menemukannya sedang terjebak di area pagar rumah tantenya. Di saat Ryuichi akan menolongnya, anak itu malah menolaknya. Tapi setelah mengetahui Ryuichi berteman dengan kakaknya, anak itu jadi sedikit tenang. Untuk mengatasi permasalahan ini, Ryuichi berencana memanggil Nezu. Namun, dikarenakan Nezu sedang bekerja paruh waktu, dia mengundang Tomoya dan Inomata untuk menggantikannya. Sebagai orang yang menyukai anak kecil, kejadian ini membuat Tomoya bersemangat. Sedangkan Inomata marah-marah memarahi adiknya Nezu yang kabur dari rumahnya. Perkataan yang diucapkan oleh Inomata membuat Kichi menangis. Tapi untung saja, Nezu segera datang dengan membawakan video game yang diinginkan oleh adiknya. Satu hari setelahnya, Ryuichi menitipkan Kotaro di tempat penitipan. Dia tidak bisa datang saat jam makan karena harus menyelesaikan tugas laporan. Saat jam istirahat, Ryuichi sadar kalau bekalnya ketinggalan. Lalu dengan penuh semangat, Kotaro ingin mengantarkan bekal kepada kakaknya. Usaida membiarkan Kotaro mengantarkan bekal kakaknya sendirian. Sedangkan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, Inui ditugaskan mengawasinya. Mengetahui Ryuichi tidak membawa bekal, Ushimaru segera menawarkan makanan yang dia bawa. Tapi Ryuichi tidak bisa menerimanya karena sebagian besar anak laki-laki di kelasnya merasa cemburu. Beberapa saat kemudian, Kotaro berhasil sampai ke kelas kakaknya. Dengan ini, maka adiknya berhasil menyelesaikan tugas pertamanya. Melihat Kotaro sangat memperdulikannya, membuat Ryuichi sangat senang. Dia tetap memakan bekal yang dibawakan adiknya meskipun perutnya sudah kenyang. Beberapa hari terakhir, Ryuichi jadi bahan perbincangan di kalangan anak cewek. Mereka mulai tertarik dengan kepribadian baiknya dan penampilannya yang menarik. Meskipun mereka bilang menyukainya, tapi tidak berencana untuk mendekatinya. Karena walaupun sudah berpacaran, mereka mengira tak akan menjadi yang diutamakan. Rumor yang mengatakan Ryuichi dekat dengan Inomata sudah mulai tersebar. Dan ketika mereka mengatai Inomata tidak romantis, seketika Inomata marah pada mereka yang membicarakannya. Inomata sadar kalau yang mereka katakan itu memang benar adanya, tapi entah kenapa dia tak bisa menahan amarahnya. Dia juga tidak mengerti kenapa dirinya jadi gugup saat bertemu dengan Ryuichi. Sementara Ryuichi terlalu polos dan tidak peka. Hasilnya, hubungan di antara keduanya tak ada kemajuan. Ketika Ryuichi dan Kotaro sedang membersihkan ruangan, Mimazuka datang ke tempat penitipan untuk mengantarkan Takuma bermain. Sedangkan kembarannya tak bisa datang karena sedang sakit. Hal ini membuat Takuma dan Kazuma terpisahkan. Sekarang, mungkin saja Takuma terlihat baik-baik saja. Tapi nantinya, Mimazuka khawatir anaknya akan kesepian. Setelah itu, Mimazuka berangkat bekerja. Sementara anaknya dititipkan kepada Ryuichi dan Usaida. Anak-anak di tempat penitipan bermain sepanjang hari. Mereka menyerang Usaida dengan alasan untuk mengalahkan penyakit Takuma. Ketika Ryuichi sedang berada di kelasnya, dia memikirkan tentang Kazuma dan Takuma yang sifatnya berbeda. Walaupun kembar, Takuma selalu senyum dan ceria, sedangkan Kazuma terlalu sering menangis. Saat Takuma terbangun, dia merindukan saudara kembarnya. Lalu ketika anak kembar itu dipertemukan lagi, sifat keduanya seakan terbalik. Untuk yang pertama kalinya, Ryuichi menemukan surat cinta di dalam loker sepatunya. Awalnya, dia tidak yakin kalau itu surat cinta, karena bagaimanapun juga, dia merasa tidak populer di kalangan anak cewek. Pada saat bersamaan, Inomata menegurnya karena menghalangi jalan. Kemudian temannya mengambil surat itu dan membacakannya dengan lantang. Dalam surat tersebut, cewek itu mengungkapkan perasaannya. Sedangkan untuk mendapatkan jawabannya, Ryuichi diminta untuk menemuinya sebelum kegiatan sekolah. Inomata dan Ushimaru sangat penasaran. Mereka tidak bisa berdiam diri saja karena ada seseorang yang sudah mendahuluinya. Sementara itu, Ryuichi tak bisa berpikir jernih. Dia bingung memikirkan jawaban untuk cewek tersebut. Namun, tiba-tiba saja terjadi situasi yang mendebarkan, di mana Kotaro tiba-tiba menghilang ketika akan berangkat sekolah.
Hayato menemukan Kotaro sedang berada di halaman rumah orang lain. Setelah mengalami kejadian tersebut, Ryuichi memutuskan untuk menolak cewek yang menyukainya. Dia merasa harus mengutamakan adiknya dulu sebelum mulai berpacaran. Melihat kejadian tersebut, Ushimaru jadi takut jika dirinya juga akan ditolak. Tapi berkat kejadian ini, dia dan Inomata jadi semakin akrab. Tidak lama lagi akan diadakan festival tahunan. Hayato menghubungi keluarganya Ryuichi untuk mengajaknya pergi ke festival tersebut. Tantenya Ryuichi memperbolehkannya ikut festival, tapi dengan syarat dia harus berhemat. Setelah itu, mereka pun pergi ke festival. Sambil mengasuh adiknya bermain, mereka berusaha menjauhi stan yang harganya mahal. Hal ini membuat Taka menangis di sepanjang jalan. Terlebih lagi, dia kehilangan mainan pedang yang sangat disukainya. Setelah berkeliling mencari mainannya, mereka memutuskan untuk kembali ke tempat sebelumnya. Ryuichi bersama dengan anggota klubnya memutuskan untuk berlibur ke suatu pantai. Guru mereka juga datang untuk mengawasinya. Berhubung Inomata sering membantu mereka, dia juga diajak pergi ke pantai. Tapi dia masih saja kaku seperti biasanya. Para guru tidak tahan dengan kelakuan muridnya itu. Oleh karenanya, mereka membelikan baju renang supaya Inomata kelihatan menarik. Di sisi lain, anak-anak enggan main di pantai karena takut terbawa arus. Supaya anak-anak bisa bermain di pantai, Ryuichi pun mengajak mereka untuk bermain pasir saja. Namun, lagi-lagi anak-anak dikecewakan karena pasir yang mereka bentuk langsung hancur terseret ombak. Para guru kemudian mengganti suasana dengan memberi mereka minuman. Lalu ketika anak-anak sedang tidur siang, Ryuichi dan temannya menghabiskan waktu berenang di pantai. Ketika Ryuichi sedang berenang, Kotaro mengkhawatirkan kakaknya tenggelam di lautan. Padahal, Ryuichi hanya menyelam untuk mengambil cangkang kerang. Mendengar suara Kotaro sedang memanggilnya, Ryuichi segera menghampirinya. Lalu Kotaro berhenti menangis setelah Ryuichi memberikan cangkang kerang yang dia dapatkan. Akademi Morinomiya masih dalam masa liburan musim panas, tapi Ryuichi sudah kembali bersekolah dan membuka tempat penitipan. Ada beberapa masalah ketika dia sedang menjalankan tugasnya. Taka menangis hebat karena kakaknya tidak mau bermain dengannya. Di sisi lain, Hayato sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan adiknya. Dia juga merasa sangat kesal karena bola bisbol berharga miliknya dicoret-coret oleh adiknya. Untuk mengatasi masalah ini, kepala sekolah turun tangan. Dia berpura-pura akan menghancurkan mainan Taka supaya dia menyadari kesalahannya. Setelah itu, Taka menyesal dan minta maaf kepada kakaknya. Di hari festival budaya, penitipan anak ikut berperan membuat stan. Stan yang mereka buka adalah stan minuman di mana anak kecil yang menjadi pelayannya. Sambil mengenakan kostum sayuran, hampir semua anak tak bisa mengantarkannya dengan baik. Walau begitu, anak-anak tetap dilatih mengantarkan minuman sampai bisa membawanya. Dalam acara itu, orang tua mereka akan datang. Karena ayahnya Kirin itu orang yang merepotkan, Ryuichi dan yang lainnya diminta menyamar jadi cewek. Penyamaran yang dilakukan oleh Ryuichi hampir saja sempurna. Wajahnya jadi terlihat cantik seperti cewek sungguhan. Tapi dalam waktu singkat, penyamaran mereka langsung terbongkar. Sehingga apapun usaha yang dilakukannya jadi serba salah. Ayahnya Kirin tak bisa tenang jika putrinya diasuh oleh pengasuh cowok. Guru Kamitani merupakan salah satu guru IPA yang mengajar di Akademi Morinomiya. Dikarenakan telur ayam di lab akan menetas, anak-anak diperbolehkan untuk melihat prosesnya. Namun, telur ayam itu baru akan menetas di hari berikutnya, sehingga mereka harus bersabar untuk menunggunya. Meski sudah diberitahu, tapi anak-anak sudah tidak sabar ingin melihatnya. Pada akhirnya, anak-anak bermain di dalam lab selama seharian. Keesokan harinya, Kotaro mengajak kakaknya berangkat pagi-pagi. Tampaknya, dia sudah tidak sabar ingin melihat telur ayam yang akan menetas. Kotaro sangat beruntung karena bisa melihatnya secara langsung. Berbeda dengan teman-temannya yang masih belum bangun. Setelah semuanya menetas, Kotaro diikuti oleh anak ayam tersebut. Tapi Taka malah mengganggu dan membuat anak ayamnya ketakutan.
Di awal musim dingin, Usaida tidak bisa hadir karena mengalami demam tinggi. Kemudian pelayan kepala sekolah yang bernama Saikawa datang untuk menggantikannya. Dia berjanji akan menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Dikarenakan Saikawa bisa melakukan apapun dengan sempurna, Ryuichi bisa tenang tanpa mengkhawatirkannya. Sementara Saikawa sedikit cemas dengan tugasnya. Ketika mengasuh anak, Saikawa berhasil membuat mereka merasa nyaman. Tapi tak lama setelahnya, terjadi kekacauan di mana semua anak menangis. Mereka menangis karena mengacau ketika Saikawa akan mengganti popok Midori. Saikawa kemudian menghubungi Usaida untuk menanyakan popok cadangan. Sayangnya, panggilan lewat telepon itu tidak sepenuhnya tersampaikan, sehingga membuat Usaida panik dan pergi ke sekolah. Ketika Ushimaru sedang menjalankan kegiatan klub, dia tak bisa menahan dirinya untuk memperhatikan cowok yang disukainya. Di saat Ushimaru memperhatikan Ryuichi di balik jendela, dia bertemu dengan Inomata yang kebetulan berada di sana. Supaya Inomata tidak menganggapnya sedang memperhatikan Ryuichi, Ushimaru beralasan tak bisa berinteraksi dengan anak-anak. Makanya, ia hanya bisa melihat mereka dari kejauhan. Mendengar hal tersebut, Inomata langsung mengajaknya ke ruang penitipan supaya Ushimaru dapat terbiasa berinteraksi dengan anak-anak. Ada beberapa hal yang membuat Ushimaru tidak nyaman. Untungnya, semua itu tidak membuat Ryuichi membencinya. Dia masih memakluminya karena pernah mengalami hal serupa. Anak-anak juga sudah minta maaf kepadanya, sehingga tidak ada alasan untuk membencinya. Untuk yang pertama kalinya, teman sekelas Ryuichi mengajaknya main keluar. Mereka berencana akan menonton film yang ditayangkan di bioskop. Di saat Ryuichi pergi bersama teman-temannya, Kotaro dititipkan kepada Saikawa. Walaupun dia merasa khawatir dengan adiknya, Ryuichi memutuskan untuk tetap pergi menerima ajakan teman-temannya. Kamitani Hayato juga bergabung bersama mereka. Dia dibuat kerepotan oleh adiknya yang selalu memaksa ingin ikut. Di saat Kotaro bermain dengan Saikawa, tanpa sadar dia memasuki perpustakaan yang ditinggalkan. Kabarnya, anak dari kepala sekolah selalu berada di perpustakaan itu untuk membaca buku kesukaannya. Dikarenakan mereka sudah tiada, sesekali Saikawa membersihkan tempat tersebut. Tapi kali ini menjadi hari yang menyenangkan di mana dirinya bisa bersantai di dalam perpustakaan itu. Masuk bulan Desember, anak-anak sangat menantikan kedatangan Sinterklas. Demi mewujudkan keinginan adiknya, Ryuichi berencana akan memberi kejutan sambil mengenakan pakaian Santa. Tapi dia kesulitan saat akan memakainya, karena Kotaro selalu mengikutinya dimanapun dia berada. Di saat Ryuichi sudah kehabisan cara, tiba-tiba saja bel berbunyi. Kotaro langsung bergembira karena ada Sinterklas yang berkunjung ke rumahnya. Orang-orang dari tempat penitipan anak telah mempersiapkan semuanya dengan matang. Mereka memberi kejutan kepada anak-anak supaya bergembira.